Hai, kali ini kita akan ngebahas tentang logika algoritma dan terutama implementasinya di Scratch. Yuk kita langsung aja. Ada 4 poin yang akan kita bahas ya tentang logika atau algoritma. Mungkin sebelum ke 4 topik ini atau 4 poin ini, jadi perlu dipahami kalau ketika kita bikin game nanti atau bikin program apapun, itu akan sangat penting untuk kita memahami dengan benar terkait algoritma. Jadi algoritma itu adalah bagaimana kita merangkai struktur codingannya. Jadi itu akan berpengaruh ya. Jadi ketika kita berpikirnya kurang tepat, itu akan sangat berpengaruh ke hasilnya. Jadi kita perlu clearkan dulu cara berpikir kita harus logis ya, harus runtut, harus sesuai. Karena nanti kalau tidak, maka komputer itu akan bingung dan akan menerjemahkan dengan hasil yang tidak kita inginkan. Nah, ada 4 poin yang perlu kita clearkan. Sebenarnya ada banyak ya, dari dunia algoritma itu ada banyak poin. Cuma dari sini kita kerucutin 4 poin ini aja yang aku rasa menjadi kunci ya, yang sangat kita butuhkan dalam bikin game di Scratch. Nah, yang pertama operator perbandingan nih. Jadi kita akan sering ketemu nih, untuk operator perbandingan sebenarnya ada beberapa ya. Cuma yang di sini kita bahas 3 aja ya. Jadi ada yang ini operator ini lebih besar. Jadi kurung lincip ke kanan ini lebih besar, ini lebih kecil, dan ini sama dengan. Yang sama dengan ini kita udah pakai tadi ya. Kita pakai di sesi sebelumnya yang game quiz ini. Jadi di pertanyaan kita cek nih, jika jawabannya sama dengan Soekarno. Nah kita ini sedang menggunakan operator perbandingan sama dengan. Nah, kita coba pakai ini ya. Kita pakai yang lebih besar. Kita soalnya ganti ya. Misal apa ya? Lebih besar dari misal mungkin contoh aja ya. Ini input angka berapapun ya. Ini kita ganti ke operator, kita pilih yang lebih besar. Oke, answernya kita ganti ke sini. Jika jawabannya lebih besar dari 50, kita pakai aja ini, maka inputan Anda lebih besar dari 50. Kalau tidak ya kita ketik ini ya, inputan Anda kurang dari 50. Nih contoh doang. Kita coba mainkan. Kita input angka berapapun. Misal kita 70. Inputan Anda lebih besar dari 50. Kalau kita coba isi 20, inputan Anda kurang dari 50. Oke ya. Oke. Atau misal nego harga. Kalau harganya itu harusnya di atas 5.000 ya, maka oke. Kalau lagi kalau di bawah 5.000 gak balik modal mas. Oke, kita coba. Oke, ini harga. Nah, misal kita kasih 6.000 atau 5.500. Oke, kalau misal kita ulang, kita kasih 4.000, gak balik modal mas. Oke, lebih besar ini berarti 5.000-nya nggak ikut ya. Kalau 5.000 ikut tuh, maka lebih besar sama dengan. Oke, jadi kita misal pilih 5.000, maka munculnya itu nggak balik modal. Oke ya, jadi lebih besar itu maka angkanya ini tidak ikutan, harus lebih. Misal 5.001 itu sudah oke ya. Ini soal operator lebih besar, lebih kurang dari sama ya. Kita tinggal ganti aja, kita pilih yang kurang dari ini. Oke, sama aja. Ini inputannya. Oke, jadi simpel banget.
Ini yang operator perbandingan, jadi harus dipahami apa simbolnya ya, lebih besar lebih kecil. Kalau lebih kecil dari 50 berarti 50-nya nggak ikut ya. Itu perlu dipahami. Terus yang berikutnya kita akan membahas tentang percabangan. Ada 3 ya, ada if else sama if else else if ya, atau mungkin if dalam if ya itu. Nah ini kita sudah pakai contoh if else. Nah kita coba pakai yang lain ya. Kita pakai pertanyaan pertama tadi. Siapa presiden pertama Indonesia? Kita pilih if aja. Kita pilih di kontrol, terus kita pilih if. Oke, bedanya apa? Jadi kalau ini ya, kita masukin answer. Oke. Jadi bedanya kita hanya mengakomodir jawaban Soekarno. Selain itu kita nggak akomodir, atau mungkin kalau bahasa manusia itu kita abaikan. Kita coba ya. Siapa presiden pertama Indonesia? Soekarno. Oke. Mungkin gini, selamat Anda benar. Oke. Kita ulang. Soekarno. Oke. Kalau kita jawab selain itu maka kita akan diabaikan. Boni. Oke, nggak muncul apa-apa ya. Jadi nggak diakomodir oleh logika kita. Jadi logika kita yang tanamkan di karakter ini, di game ini hanya mengakomodir jawaban Soekarno. Selain itu kita nggak akomodir atau kita abaikan. Nah, kalau if else, kalau kita pakai if else maka kita sama dengan kayak yang tadi ya. Oke. Bedanya kalau if else itu kita mengakomodir selain jawaban ini ya. Selain jawaban Soekarno. Jadi kalau kita jawab selain Soekarno itu masih diakomodir. Masih diakomodir. Misal ya, yang tadi salah. Kita coba nih. Kita stop dulu, kita play, kita pilih Noble. Misal tadi kan nggak diraukan ya atau diabaikan. Kalau sekarang salah. Jadi direspon walaupun responnya dengan ini ya salah gini. Oke, yang menarik adalah poin ketiga nih, if else else if. Ini contohnya ya, if else ini kan cuma mengakomodir satu kondisi doang kalau Soekarno. Selain itu nggak diakomodir. Nah, kita coba nih contoh. Siapa presiden Indonesia pertama? Kita ketik Soekarno tapi dengan ejaan lama, Soekarno. Kita pakai ejaan lama ya. Kalau kita enter, kira-kira munculnya apa nih? Apakah Anda benar atau salah? Oke ya, kita coba ya. Kita enter. Salah. Oke ya. Soekarno itu selama bagi kita itu sama aja dengan Soekarno. Tapi secara program Soekarno dan Soekarno itu beda. Maka kita perlu mengakomodir itu. Atau mungkin kalau dalam nilai ya, misalnya jika predikatnya A maka dia sangat bagus, sempurna. Kalau predikat B maka baik, jika C maka cukup, jika D tidak lulus. Selain itu dia tidak ikut pelajaran sama sekali. Nah, ada banyak percabangan. Nah, itu yang kita sebut if else else if. Jadi ada banyak kondisi. Caranya bagaimana? Cukup mudah. Secara Scratch itu cuma mengakomodir if dan if else aja ya. Nah, untuk mengakomodir itu maka kita masukkan if else di dalam if else. Nah, caranya mungkin ini aku hapus dulu. Nah, ini kan cuma mengakomodir jawaban Soekarno. Nah, sekarang kita masukkan lagi if else di dalam else. Nah, jadi jika jawabannya bukan Soekarno, else ya, jika jawabannya bukan Soekarno, maka kita cek lagi. Jika jawabannya itu adalah, ini kita copy aja, kita klik yang hijau ini, terus kita copy, kita paste. Nah ini, terus kita masukin di sini. Nah itu sama dengan Soekarno. Nah ini kita copy lagi C ini. Oke, jika tidak salah. Oke ya, kita coba sekarang. Kalau kita jawab dengan Soekarno,
apakah salah atau benar. Oke, selamat, Anda benar. Oke ya, simpel banget. Jadi gitu. Kalau misalnya tadi jika predikatnya A, B, C, D itu, maka ya kita masukin aja di sini di dalam else, kita masukin if else lagi, if else lagi, if else lagi gitu ya. Gitu. Jadi misal kayak gini, apa predikatmu? Jika jawabannya A, maka sempurna. Jika B, maka baik-baik saja. Nah, kita jika C, maka ini cukup. Kita copy aja ini ya. Nah, jika jawabannya D, maka gak lulus. Else, maka selain itu ya, selain itu, entah itu E atau semacamnya itu, maka kamu gak ikutan pelajaran sama sekali. Nah, jadi bercabang ya, punya anak ini. Kita coba nih, apa predikatmu? Misal A, sempurna. Kita coba lagi, B, baik-baik saja. Kita coba C, cukup. Kita coba D, gak lulus. Kita coba E, kamu gak ikutan pelajaran sama sekali. Kita coba yang lain, Z. Oke, bisa kayak gini, atau bisa predikat tidak dikenali. Ini juga bisa. Kita pilih Z. Oke. Jadi gitu ya, percabangan. Menarik banget, if else else if ya. Jadi if else, terus ada else if sampai else. Percabangan. Sekarang kita ke perulangan. Ada repeat until sama forever. Nah, ini gunanya adalah untuk kita mengulang ya, mengulang. Ada repeat until sama forever. Repeat, kita coba kenalan dulu yang repeat. Ini perulangan. Misal ya, repeat 10 kali. Maka ini akan dilakukan selama 10 kali. Perulangan, looping atau perulangan. Jadi kode program yang akan dilakukan secara berulang. Kalau repeat 10, maka diulang 10 kali. Contoh, jangan 10 deh, kebanyakan. Misal 3. Kita akan masukin tadi ya. Nah ini. Jadi pertanyaan ini tadi akan diulang sampai 3 kali. Kita coba. Apa predikatmu? A, sempurna. Oh, sorry, kita ulang ya. Kita start lagi. Apa predikatmu? A. Tuh, 2, 3, 4, 5. Ini ada hitungan 5 detik ya. Ditanya lagi. Apa predikatmu? C. Cukup. Nah, ini second ya. Ada say and wait 5 second. Kalau misal kita pakai C aja, maka akan setelah kita jawab langsung ditanya kembali tanpa menunggu 5 detik. Apa predikatmu? Kita ketik D, gak lulus. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai. Jadi karena sudah 3 kali ya repeat. Nah, ini repeat atau perulangan yang pertama ya. Ini repeat until. Nah, kalau repeat until ini bedanya adalah dia akan diulang terus sampai kondisi tertentu dipenuhi. Contoh. Kalau kita balik ke pertanyaan pertama ya. Kita pakai repeat until. Ini bawahnya. Repeat until. Dia akan diulang hingga, nah ini. Kita coba ini. Oke. Kita ambilin aja. Kita pakai pertanyaan itu ya. Kita pakai pertanyaan yang pertama tadi. Siapa presiden pertama Indonesia? Nah, dia akan terus ditanyakan, diulang ya. Terus diulang atau muncul pertanyaannya itu tanpa henti sampai dia menjawab Soekarno. Oke. Nah, diulang gitu ya. Gini aja, misal gini aja.
Gini aja, kita coba. Siapa presiden Indonesia? Kita coba Jono. Ditanya lagi, ini ya, masih muncul lagi. Ono, muncul lagi. Akan terus sih, Bang. Terus gini. Akan diulang sampai jawaban kita Soekarno. Selesai. Nggak muncul apa-apa karena nggak kita cover ya, nggak kita kasih pengecekan. Kita pakai pengecekan, kita pakai percabangan yang tadi ya. Misal yang ini aja deh, ini kita cek dengan ini. Jawabannya Soekarno, maka Anda benar. Ini coba lagi. Nah, ini kita kasih ini ya, 5 detik. Oke, kita coba. Siapa yang pertama? Jono. Coba lagi, 1, 2, 3, 4, 5 akan muncul lagi. Dalam 5 detik muncul lagi. Oke, sampai kita menjawab Soekarno. Anda benar. Oke, selesai. Jadi ini repeat until ya. Oke, sekarang yang ketiga adalah forever. Ini akan diulang terus menerus gitu, nggak ada hentinya. Nah, yang jelas ini jangan dipakai untuk pertanyaan ya, forever. Biasanya ini dipakai untuk sesuatu yang dia akan dieksekusi berulang-ulang. Misalnya kita bikin objek yang bergerak ya, objek yang bergerak. Misal kita bikin satu sprite lagi, kita bikin misalnya ini. Nah, ini kita kasih apa? Atau mungkin kita contoh ini ya. Kalau ini kita pakai forever, dia akan diulang terus-terusan nih. Forever ini ya, forever. Kalau kita pakai ini, maka dia akan tanya terus siapa presiden pertama Indonesia. Tanya terus ini. Walaupun jawabannya benar, Soekarno. Habis ini akan muncul lagi ya, karena ini 5 detik akan muncul lagi. Terus gitu. Forever. Nah, itu kenapa ini kurang tepat kalau dipakai untuk kuis, untuk yang pertanyaan ya. Untuk ini kita pakai yang ini ya. Biasanya untuk objek-objek yang emang dia akan butuh bergerak terus. Misal bat ini kita pilih kita pilih ini dulu, if kita pencet ini, terus forever. Nah, kita terbangkan ini nih. Nah, mungkin kita akan berkenalan dengan kode blok yang lain. Kita pilih motion, kita pilih move nih, move. Stepnya ini ya, stepnya kita pilih 10. Kita coba ya. Oke, ini dia berhenti di ujung ya karena udah mentok. Oke, jadi dia akan terus seperti itu. Kalau pengen balik lagi, kita cek ya, kita kasih percabangan. Bentar. Oke, kita geser dulu nih. Oke. Ini kita taruh di sebelah sini. Kalau kita jalankan dia akan geser terus gitu sampai ujung. Nah, kalau sudah di ujung, dia X-nya, jadi X itu yang ke kanan ya, horizontal, Y itu yang atas bawah. Dia ujungnya adalah 305. Jadi kita pakai kontrol if. Nah, ini jika batnya ini Y-nya ya, X posisinya, kita belum pakai ini. Nah, ini jika X posisinya itu 305 ya, 305 ini di ujung, alas di ujung, maka kita kembalikan lagi ya, kita set X-nya, kita ubah posisi X-nya. Mana motion, move, turn, go to set. Ini set X2. Set X-nya kita taruh di sebelah kiri. Kita stop dulu. Sebelah kiri ini min 245. Ini ya. Oke, kita coba ya.
Oke, terus gitu ya. Jadi forever ini dia perulangan ya, dilakukan terus, digeser terus ya, nambah 10 nambah 10 nambah 10 terus ke kanan gitu, nggak berhenti sampai gamenya dihentikan. Oke ya, jadi ini cocok untuk objek-objek yang kita butuh eksekusi terus menerus nih gitu. Ini kita sudah belajar perulangan, repeat repeat until forever. Nah, moga-moga masih belum pusing, belum masih kuat ya, karena ada satu poin lagi nih, kita akan belajar tentang gerbang logika. Nah, ini penting banget karena apa ya, kalau kita balik ke game awal tadi itu yang ini kita logikanya cuma satu pengecekan doang ya. Ini contoh ya, Soekarno sama Soekarno tadi ya. Soekarno sama Soekarno itu kan sebenarnya secara hasil kan sama, ini sama-sama benar ya. If else else if itu cocok untuk kondisi yang memang beda ya, outputnya kayak ini tadi, nilai B C ini kan memang hasilnya beda outputnya, maka cocok. Tapi kalau untuk Soekarno dan Soekarno itu harusnya kita bisa pakai kalau jawabannya Soekarno atau Soekarno itu. Nah, ini kita coba tingkatkan lagi di percabangan ini ya, di if. Oke, kita hapus dulu ini biar nggak pusing. Kita sekarang fokus di percabangan. Oke. Ini jangan dia hapus nih. Oke. Nah, ini contohnya ya. Jadi oke, yang atas benar. Selamat, Anda benar. Oke, nah ini kita pakai logika ya. Jadi nggak cuma satu pengecekan. Kita pakai di kontrol. Bukan di operation, not ini or ya. Ini kita langsung ke contoh ya. Jadi kita langsung ke sini. Jika jawabannya adalah Soekarno, kita copy yang jawaban kecil ini. Nah, ini. Atau jawabannya sama dengan Soekarno, maka selamat, Anda benar. Kita coba. Siapa presiden pertama Indonesia? Kita jawab Soekarno. Benar. Kita ulang, kita jawab Soekarno. Benar. Oke ya, jadi yang harus kita pahami adalah nilai true and false ya, benar salah benar salah. Ini gerbang logika. Jadi kita sedang pakai gerbang logika OR ya. Jika jawabannya Soekarno atau Soekarno, maka itu benar. Selain itu salah. Nah, ini langsung ke code, kita balik ke teori ya. Jadi kita mungkin ke OR dulu kalau terlanjur di OR. OR ini kalau kita pakai gerbang logika itu jika benar terus OR ya, benar atau benar gini deh. Jika benar atau benar, maka hasilnya sama dengan benar. Gini ya. Gini. Atau mungkin gini dulu ya. Nah, kalau benar dan salah, terus yang ketiga salah dan benar, terus ini salah terus salah. Oke, jadi yang pertama ini sudah pakem ya teman-teman ya, untuk gerbang OR nih ya. Untuk OR, kalau benar atau benar ketemu benar maka benar. Benar ketemu salah, benar atau salah maka benar. Salah atau benar maka hasilnya akan benar. Salah ketemu salah, maka dia baru dianggap
salah. Gini ya teman-teman ya, mungkin biar beda gini. Oke, warnanya tak bedain deh. Gini. Oke ya. Jadi kita pakai gerbang OR itu hasilnya hanya salah ketika dua-duanya salah. Maksudnya salah ini kalau kita di game ini itu di else ya. Else ini tuh hasil yang salah atau yang nggak memenuhi kriteria yang di dalam if ini ya. Oke, jadi jawabannya kalau Soekarno atau Soekarno itu maka benar. Salah satu aja itu benar. Tapi kalau enggak dua-duanya ini baru dia masuk ke else. Masuk ke else atau masuk ke salah, dianggap salah ya. Jadi ini contoh yang OR ya. Jadi Soekarno aja benar, Soekarno juga benar. Oke ya. Jadi ini gerbang logika yang OR. Sekarang kita ke gerbang logika yang AND ya. Oke, kalau AND ini agak beda. Nah, AND ini dia hanya dianggap benar kalau keduanya benar. Kalau benar dan salah maka hasilnya jadi ini jadi salah. Itu ya. Jadi kalau gerbang AND itu dia hanya mengeluarkan benar kalau kedua nilainya itu benar. Oke ya. Kedua nilainya benar. Kalau salah satu aja salah maka hasilnya salah. Mungkin gini deh. Mungkin gini. Apa ya? Ini karena inputannya sama ya. Inputannya sama. Kita coba aja deh. Kita pakai AND. Apa yang terjadi kalau ini sama? Oke, kita jawab Soekarno. Coba lagi. Oke ya. Karena yang satunya nggak keisi nih. Kita jawab Soekarno. Coba lagi, jadi salah. Karena cuma dapat yang ini ya, Soekarno. Beda kalau kita jawab Soekarno dan Soekarno. Ini sama ya. Ini baru ya bisa benar Soekarno. Oke. Jadi memang kelihatan nggak ada apa ya, agak membingungkan kalau cuma satu ya. Jadi biasanya ini nanti pakai variabel biasanya. Jadi pakai variabel kalau ada dua, ini nggak boleh dua answer ya. Jadi ada 2 poin, itu dicek kalau kedua-duanya ini dua sisi kiri dan sisi kanan itu benar, baru benar. Salah satu aja salah maka hasilnya akan else ya, masuk di else atau masuk salah. Ini yang gerbang AND ya. Kita sekarang ke NOT. Moga-moga bisa dipahami ya. Kita ke NOT sekarang. Kalau NOT itu simpel banget ya. NOT ini ya dia cuma nggak kayak yang N atau OR ya. Jadi NOT itu kalau tidak benar ya dia ya sesimpel ini. Kalau NOT benar ya dia salah. Kalau dia NOT salah ya hasilnya benar. Simpel banget kan. Walaupun nanti secara penerapannya perlu hati-hati ya. Nah ini, jika not benar maka salah, jika not salah maka benar. Gini deh, mungkin ini contohnya ya. Ini berpikir kebalikan ya. Kalau kita pakai ini not, kita pakai not ya, not ya. Kalau kita pakai not, nah, ini maka terbalik. Jadi justru kalau jawabannya bukan Soekarno ya, baru dia benar. Oke, kita coba ya. Justru kalau jawabannya bukan Soekarno, justru kalau dia itu Soekarno, ini dibalik ya, maka dia salah. Kita coba Soekarno. Coba lagi, salah ya. Justru kalau jawabannya bukan Soekarno, dia dianggap benar. Ojo, Anda benar. Oke ya, jadi ini logikanya ya. Nanti akan ada momen-momen tertentu yang kita butuh pakai logika not ini ya untuk ngecek. Jadi misalnya kita nggak bisa
Mungkin karena cakupannya itu terlalu luas untuk yang benar, kita cuma bisa mencakup yang salah, maka kita biasa pakai not. Jadi misalnya contoh kalau kita misal pesan ya, pesan makanan, aku apapun makanannya yang penting tidak pedas ya, berarti if not pedas itu aja. Jadi apapun nanti dianggap benar, nggak apa-apa, boleh, mau ya, yang penting not pedas. Nah, itu aja. Jadi ini cocok untuk kondisi yang cakupan atau jumlah kondisi benarnya itu sangat banyak, sedangkan kondisi salahnya itu sedikit. Jadi lebih mudah kita pakai not ini. Sekilas gerbang logika. Oke, cukup ya, moga-moga bisa dipahami. Dan mungkin awalnya agak pusing, tapi ketika bisa benar-benar memahami tentang logika algoritma ini, maka kita akan bisa membuat game dengan lebih baik, dan kita juga bisa mempelajari game orang lain itu dengan lebih mudah ya, ketika kita bisa kita paham tentang logika algoritma. Itu aja. Terima kasih. Kalau ada yang kurang paham, ada yang mau ditanyakan, bisa langsung drop di pertanyaan. See you.